terkini. Di eksfoliasi ini kita bakal ngambil tema ngaduk. Apa sih? Tahu nggak? Apa ya, Kak? Ngaduk sendiri adalah ngobrol asik dunia kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini aku Nagita Diah Oktaviana dari staf BEM Kastrat dan juga ditemenin sama narasumber kita yang keren banget. Kenalan dong, Kak. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Salazar Zahira. Di sini aku mahasiswa angkatan 2024, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Berarti semester berapa, Kak? Kalau sekarang berarti mau semester 3, Kak. Tiga udah lulus asrama dong? Nah, udah dong. Kan asramanya 1 tahun doang, Kak. Kalau di FKUAD ini kebetulan wajib 1 tahun asrama. Jadi buat adik-adik maba yang baru masuk FKUAD itu berarti wajib tinggal di asrama selama 1 tahun. Gitu. Kalau dari kamu sendiri nih, sebelum daftar FKUAD itu udah tahu belum kalau wajib asrama di tahun pertama? Karena kebetulan aku sebenarnya anak gelombang pertama ya guys, jadi emang aku tuh udah tahu wajib asrama. Karena kan emang di web waktu daftar kan ada keterangannya kan wajib asrama setahun. Di situ emang aku udah tahu sih. Jadi kalau waktu datang ke FKUAD nggak kaget gitu. Oh ternyata asrama ya, kayak gitu. Jadi kamu udah ada persiapan ya kayak Iya ada asrama. Jadi nggak kaget gitu. Kalau dari yang sebelum kamu masuk nih ke asrama, kamu juga mau jadi maba, kamu belum tahu nih tentang perkuliahan di FK tuh gimana. Ada nggak sih kekhawatiran kamu waktu di rumah sebelum masuk asrama gitu? Nah kalau kekhawatiran sebelum masuk perkuliahan mulai ya, karena kan kita tuh FK gitu. Nah FK tuh tahun pertama tuh lagi sibuk-sibuknya kan. Apalagi kayak ketambahan harus asrama gitu loh. Pasti kan nanti asrama juga ada kegiatannya, ditambah kan mungkin nanti ada hafalan gitu tuh. Sebenarnya kekhawatiran awalnya tuh takut nggak bisa time management yang baik gitu loh. Jadi kayak takutnya malah keteteran. Nanti FK-nya juga udah sibuk, ditambah persennya juga sibuk kayak gitu Kak. Setelah kamu jalanin nih masuk asrama, kekhawatiran itu tuh jadian atau malah enggak gitu? Nah sebenarnya waktu awal-awal itu emang sempet agak keteteran sedikit karena kan emang sebagai bentuk adaptasi juga kan ya. Kayak waktu awal tuh FK tuh sibuk, iya banyak praktikumnya. Belum lagi ternyata di asrama tuh di persada tuh ada hafalan juga. Kalau untuk di hafalan di asrama tuh kan ada 1 juz untuk Al-Quran dan 42 hadis. Makanya tuh waktu awal-awal tuh sempet kayak waktu awal tuh banyak yang ini kan praktikumnya kayak belum stabil gitu, masih banyak yang remet kayak gitu-gitu. Tapi alhamdulillahnya mungkin semakin kesini kita makin bisa beradaptasi lagi ya, gimana caranya untuk gimana kita time management yang baik. Nah mungkin di situ dari bentuk kebiasaan aja sih dimulainya. Jadi kayak akhirnya tuh pasti kalian bisa menyesuaikan gitu. Jadi gak perlu khawatir ya guys. Kalau misalnya ketika udah jalan itu pasti kalian juga pasti bisa menyesuaikan sendiri gitu kok. Jadi gak perlu panik, gak perlu khawatir. Kalian pasti bisa gimana sih time management yang baik. Jadi misalnya gimana mau praktikum, kalau mana yang hafalan tuh kalian bisa fokusin dari diri kalian sendiri kayak gitu Kak. Jadi bisa seimbang dari persada sama FK-nya. Dan seiring berjalannya waktu nanti kita bisa adaptasi ya. Iya. Kalau dari Kak Salwa sendiri nih, untuk hafalan di persada tadi ya, Kakak tuh ada basic hafalan nggak atau pernah mondok gitu? Nah kebetulan aku tuh nggak ada background sama sekali dari pondok ya, atau aku tuh nggak pernah asrama sebelumnya guys. Nah makanya waktu dapet ke asrama itu aku nggak punya yang hafalan intens gitu guys. Hafalan Qurannya tuh dulu tuh aku kayak cuma sekolah agama tuh kayak ngaji sore gitu doang. TPQ gitu ya? TPQ. Dan itu tuh kayak nggak ada hafalan intensnya kan. Jadi kayak aku tuh dulu tuh cuma hafal mungkin kayak setengah juz dari juz 30. Jadi kayak misalnya sampai aduha kayak gitu doang Kak. Kayak sampai 1 juz hafal semua gitu. Nah tapi kan karena di persada ini emang diwajibin untuk hafalan kan. Jadi kayak emang alhamdulillahnya ya sekarang 1 juz udah ada gitu kan. 1 juz 30. Dan untuk hadisnya juga
Alhamdulillah setor semua sih Kak. Alhamdulillah. Nah, kalau buat yang belum bisa baca Al-Quran gitu, belum iya. lancar gitu, ada kelas-kelasnya. Nah, kalau sebenarnya nggak cuma di Persada ya Kak. Kalau di UAD ini kan emang ada mata kuliah untuk tahsinul Quran. Jadi tahsinul Quran ini tuh gimana kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Jadi nanti tuh waktu awal-awal masuk Persada itu ada placement test dulu guys. Jadi kayak itu tuh untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau misalnya nanti yang udah lancar baca Al-Qurannya, kalian bisa langsung setor hafalan itu, ngejar hafalan yang 1 juz dan 42 hadis itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin emang baca Qurannya masih belum terlalu lancar, itu nanti tuh kalian akan dibimbing untuk ikut kelas tahsin. Nah, kebetulan kemarin juga aku ikut kelas tahsin ya guys. Jadi, nah kelas tahsin itu nanti tuh biasanya setiap malam nanti tuh ada ustazah yang mendampingin untuk membimbing kita mengembangkan kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Nah, nanti ketika misalnya udah ngikut kelas tahsin tuh beberapa minggu atau sebulanan, nanti tuh ada ujiannya lagi teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ketika ujian lagi terus udah lulus, baru boleh nyusul setor hafalan yang 1 juz dan 42 habis itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin emang masih belum lulus, jangan khawatir guys, karena kalian pasti bakal terus dibimbing. Jadi kalau misalnya belum lulus, kalian bakal terus ikut kelas tahsin sampai akhirnya lulus gitu. Tapi alhamdulillah bisa lulus semuanya. Gimana sih kamu bisa ngejar dari hafalan Persada, hadis, Quran gitu? Nah, kalau itu kan karena aku juga awalnya ikut kelas tahsin itu, otomatis kan mulai agak ketinggalan dari yang lain, udah mulai start hafalan duluan kan. Tapi dari situ aku usahain minimal tuh 1 hari itu misalnya ketika kegiatan Persada tuh setor gitu. Jadi kayak emang nyicil aja pelan-pelan. Kalian tuh juga nggak perlu khawatir kan, bisa ada surat yang panjang gitu. Misalnya Mutafifin gitu kan ada beberapa ayat panjang kan. Itu tuh nggak mesti dalam 1 kali surat gitu loh maksudnya. Jadi kayak misalnya kan setor setengah dulu gitu guys. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya aku nggak bisa loh kalau suratnya panjang-panjang kayak gitu. Berarti bisa seperempat, setengah, tapi habis itu bisa full 1 surat gitu ya. Kecil intinya. Kalau dari kamu sendiri nih, hadis itu susah nggak dihafalin? Kalau untuk hadis sih menurutku malah awalnya tuh agak susah sih, karena kayak emang aku nggak pernah hafal hadis kan sebelumnya. Tapi kayak karena ternyata hadis tuh kayak mirip-mirip gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita udah hadis yang ini, lanjut hadis yang itu, kadang ini tuh ada yang samanya gitu. Jadi kalau misalnya emang udah kebiasaan ngehafal tuh malah lebih mudah menurutku. Jadi lebih gampang. Iya, gitu ya? lebih gampang. Kalau setelah Al-Quran kamu hafalan satu-satu surat, hadis, ada ujiannya nggak? Iya, kalau misalnya untuk ujiannya itu di akhir semester biasanya. Kalau misalnya kemarin tuh ada, kalau misalnya semester 1 tuh kita tuh minimal sampai Ad-Duha ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau dari Al-Fatihah sampai Ad-Duha. Nah itu nanti ketika di akhir semester itu udah ujiannya. Jadi kan setor lagi mulai dari Al-Fatihah sampai ke Ad-Duha itu dalam 2 kali duduk gitu. Kalau untuk dari semester 2 berarti sisanya sampai Anaba itu. Kalau untuk yang hadis nggak ada sih. Jadi kalau hadis emang cuma setor hafalan doang, nggak ada ujiannya lah. Ada juga yang di semester 1 hadisnya 42 udah selesai gitu ya? Iya, kalau misalnya itu fleksibel aja. Jadi mungkin kalau hadis kan di semester 1 tuh biasanya cuma 21 hadis. Kalau untuk di semester 2 ada 21 hadis lagi sisanya. Nah, tapi kalau misalkan di semester 1 udah selesai nih 42 hadis itu nggak apa-apa. Jadi kayak itu menyesuaikan diri kalian aja. Oke, selanjutnya kegiatan Persada sendiri tuh apa aja sih sebenarnya? Nah, kalau dari kegiatan Persada itu dimulai dari kegiatan subuh. Jadi subuh-subuh tuh kita misalnya udah bangun, itu dibangunin sama ustazahnya. Jadi kayak dimulai kita tuh wajib sholat berjamaah. Jadi di Persada tuh intinya wajib sholat berjamaah. Kalau misalnya saat subuh itu nanti kalian harus ke masjid. Itu wajib ya guys, ke Masjid Islamic Center. Jadi nanti kalian setiap subuh nanti kalian sholat berjamaah di Islamic Center. Ketika setelah sholat berjamaah itu ada kegiatan paginya juga guys. Jadi kayak misalnya ada mufrodat itu jadi kayak kita tuh dikasih kosakata dalam bahasa Inggris, bahasa Arab. Dan itu tuh kita tuh mencatat. Jadi nanti tuh kita ada bukunya sendiri gitu buat khusus dari kosakata kita. Nanti tuh biasanya nanti di akhir minggu ketika minggu itu selesai nanti di recall lagi kayak gitu. Nah kalau untuk balik lagi kegiatan pagi, ketika misalnya udah selesai kegiatan mufrodat itu ada juga yang namanya kultum. Jadi nanti setiap mahasiswa tuh gantian. Jadi ada yang kultum pagi-pagi gitu guys. Jadi setelah misalnya
biasanya per hari itu mungkin ada 2 mahasiswa ya kultum gitu. Kalau misalnya udah kultum selesai, mungkin udah selesai, baru lanjut ke kegiatan. Ada doa bersama juga nggak? Oh iya, ada doa pagi bersama itu ditutup ketika udah habis sholat berjamaah. Nah, ketika udah itu kita balik ke Walaupun buat hafalan setoran. Nah, untuk di pesantren itu nanti tuh kita dibagi jadi beberapa kelompok, guys. Jadi misalnya terdiri dari 5 sampai 7 orang atau mungkin ada yang lebih dan kurang. Nah, itu nanti tuh ada ustazah yang mendampingi. Jadi buat kalian yang khawatir takutnya hafalannya gak kecapai itu nggak apa-apa, guys, karena nanti ada ustazah yang mendampingi gitu. Nah, kalau misalnya ketika selesai udah kegiatan mufrodat sama kultumnya itu, nanti tuh kalian bisa kumpul ke kelompok halakohnya itu tuh kalian bisa menyesuaikan aja, bisa buat setoran hafalan Al-Quran ataupun hadis, ataupun mungkin yang ingin ngecek kemampuan dalam membaca Al-Quran juga bisa minta tolong bantuin ke ustazah pendampingnya gitu, guys. Jadi tenang aja, semuanya bakal dibimbing sama ustazah yang ada. Iya. Nah, kalau misalnya itu kan untuk kegiatan subuhnya ya, Kak. Biasanya kalau kegiatan subuh tuh selesai sekitar jam 6. Nah, ketika jam 6 itu kita udah mulai kegiatan mandiri, misalnya ada kuliah, praktikum, itu pokoknya kehidupan kita sebagai kehidupan FK, menjalani kehidupan FK. Nah, tapi ketika udah jam 5 sore itu kita harus balik lagi ke asrama. Itu tuh karena kita akan persiapan sholat maghrib, karena kita sholat maghrib dan sholat isyanya itu harus berjamaah, dan persiapan juga untuk kuliah malam. Kalau kelas malam sendiri tuh dari jam berapa sampai jam berapa dan apa aja sih? Nah, kalau untuk ke kuliah malam, untuk mata kuliah AIK. Jadi mata kuliahnya tuh ada, kalau untuk semester 1 itu ada fikih ibadah, Al-Quran hadis, sama bahasa Arab dasar, iya. Kalau untuk semester 2 itu ada kemuhammadiyahan, Islam interdisipliner, sama bahasa Inggris, kayak gitu. Untuk durasinya itu dari ketika habis selesai sholat maghrib sampai sekitar kurang lebih jam 8. Nah, ketika nanti udah selesai kelas malam atau kuliah malam, nanti ada sholat isya berjamaah, Kak. Jangan lupa sholat isyanya wajib berjamaah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya setelah selesai kuliah, setelah sholat isya, itu kan kegiatan mandiri, jadi itu udah bebas. Gitu. Kalau kegiatan mandiri tuh ngapain biasanya? Biasanya mungkin untuk belajar. Jadi kan biasanya takutnya ada praktikum, ada tutorial, kayak gitu ya. Balik lagi ke mode FK gitu. Iya. Kalau dari kita nih yang belum makan gitu bisa ngapain? Di asrama itu ada jam malamnya, Kak. Jam berapa tuh? Iya, kalau misalnya kemarin tuh sekitar jam 9 tuh asrama tuh udah ditutup, jadi udah dikunci. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau nyari makan nih ketika habis selesai kuliah malam, itu kan kadang nggak keburu gitu ya, Kak. Kayak belum nanti on the way kesananya, perjalanan kesananya, belum nanti ngantri makannya, belum nanti makannya. Jadi kayak kemungkinan kalau misalnya makan di luar tuh keburu kekunci duluan gitu, Kak. Jadi disaranin sih dari aku mendingan enaknya GoFood atau Shopee Food aja gitu. Karena kalaupun misalnya yang di asrama putri ya, kalau misalnya udah dikunci pun, untuk yang asrama putri tuh di pintunya tuh ada jendelanya. Jadi kalau misalnya udah kekunci masih aman, masih bisa GoFood. Jadi walaupun kalian misalnya kalian lapar nih, tapi udah keburu kekunci, kan tetap bisa buat pesen Shopee Food. Tapi kalau keluar juga oke sih kalau ke depan doang. Jadi yang deket aja lah, jangan yang jauh-jauh. Kalau udah kekunci tuh susah ya. Repot juga soalnya. Kalau udah kekunci tuh biasanya gimana? Pernah nggak, Kak? Nah, kalau misalnya gitu tuh harusnya tuh izin dulu. Kita tuh kalau misalnya nggak mau hadir atau misalnya ada halangan, itu biasanya kita izin ke kepala asrama. Nah, kalau untuk misalnya alur perizinan itu biasanya ke WA ataupun melalui surat kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang udah kepepet banget saat malam nggak bisa, misalnya nggak bisa banget nih, udah terlanjur kekunci, itu biasanya nelfon ke ustazahnya aja, nggak apa-apa. Ke pendamping. Minta tolong, iya. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, kalau masak nih pernah nggak di asrama? Kalau untuk masak bisa, karena untuk fasilitas di persada ya gitu ya maksudnya, Kak. Kalau untuk di fasilitas di persada itu kan selain kamar itu kan ada dapur dan juga kamar mandi. Kalau untuk dapurnya itu bisa dipakai buat umum. Jadi misalnya kita bisa mengembangkan kreativitas kita dalam memasak, guys. Jadi kayak kan bebas banget tuh mau masak mau apa boleh banget. Karena nanti juga gasnya disediain gitu. Sistem gasnya gimana tuh? Nah, kalau untuk sistemnya itu nanti kan ada di persada itu ada dapur juga ada dispensernya kan. Nah, untuk gas dan galonnya itu nanti tuh biasa
setiap satu lantai itu karena kita FK kan, karena FK tuh ada di lantai 2 dan lantai 3. Karena lantai 1 yang untuk putri itu nggak dipakai karena itu ada ruang belajar dan untuk sholat berjamaah. Nah, kalau untuk yang FK ini kan lantai 2 dan lantai 3. Untuk per lantainya itu biasanya nanti ditunjuk ada bendaharanya. Nah, bendahara ini akan mengkoordinir. Misalnya jadi nanti kita ada iuran uang kas untuk membeli galon ataupun gasnya itu. Gitu, Kak. Tuh, kalau dari kamar kakak sendiri nih, Kak Salwa sekamar berapa? Nah, kalau kita itu sekamar umumnya tuh 4 orang. Tapi ada juga yang mungkin ada yang 3 orang ya. Tapi hampir semuanya itu 4 orang. Jadi satu kamar 4 orang. Untuk fasilitas dari kamarnya itu sendiri tuh nanti kalian akan dapat 4 kasur, juga ada 4 meja belajar masing-masing. Tapi untuk lemarinya itu nanti kayak cuma ada 2 lemari yang 2 pintu. Jadi nanti satu mahasiswa tuh cuma dapat 1 pintu doang kayak gitu. 3 ya. Ke satu lemarinya tuh sekitar 3 sekat ya kalau nggak salah. Nah, kalau kamarnya sendiri panas gak? Nah, alhamdulillahnya untuk yang FK ini udah ada AC-nya gitu. Untuk yang FK ini lantai 2 dan lantai 3 tuh udah ada AC. Tapi untuk yang non FK tuh kayaknya belum ada ya AC-nya. Jadi kalau kalian emang nggak bisa nih panas-panas, Jogja kan panas banget ya teman-teman. Panas banget. Iya, nggak perlu khawatir kan emang alhamdulillahnya udah ada AC. Tenang aja. Terus juga kalau kamar mandi ada nggak per kamar? Nah, kalau untuk kamar mandi itu kebetulan kamar mandi bersama. Jadi per kamar tuh gak ada kamar mandinya. Untuk kamar mandinya tuh jadi per lantai. Nah, untuk di lantai gitu ada sekitar 3 untuk ada 6 kalau nggak salah ya. Ada 6, 3 yang ada toilet sama 3 lagi yang untuk emang khusus mandi. Nah, itu juga awalnya tuh ada tempat untuk wudhu kan. Nah, tapi ternyata sekarang tuh tempat untuk wudhunya tuh pakai juga buat mandi. Jadi kayak ada sekat dibikin pintu lagi gitu. Jadi sekarang totalnya ada kurang lebih 8 kamar mandi kayak gitu. Ada tempat cuci gitu atau jemur? Kalau untuk tempat cuci baju gitu ya Kak, ada tempatnya sendiri. Jadi ada satu ruangan itu, satu toilet itu emang buat cuci baju gitu. Terus kalau misalnya untuk wastafel buat naro alat mandi kita itu juga ada. Kalau untuk wastafel kurang lebih di kamar mandi itu ada 5 ya, ada 5 gitu. Jemuran juga ada. Jemuran juga ada. Jadi buat kalian yang mau misalnya males laundry gitu, takutnya laundry kan emang harus bayar lagi nih. Kalau misalnya mau rajin, mau nyimpen sendiri itu boleh karena ada ruangannya tadi buat cuci. Juga ada jemurannya guys. Jadi kayak aman sih kalau misalnya mau nyuci sendiri. Itu fasilitas per lantai ya berarti? Iya, fasilitasnya per lantai. Jadi nggak perlu repot-repot harus jemurnya ke lantai atas, enggak gitu. Udah ada berarti lantai 2, lantai 3 udah ada sendiri. Nah, kalau kakak sendiri nih, satu kamar tadi kan berempat. Itu asal kotanya sama nggak atau beda? Nah, kebetulan karena di FKUD ini sangat beragam ya asalnya. Nah, kebetulan kalau misalnya di kamar aku ini, kalau aku sendiri kan dari Pangandaran ya, dari Jawa Barat. Terus satu temanku lagi tuh dari Tegal. Terus yang 2 lagi tuh emang asli Jogja. Akamsi, iya. Jadi warga lokal Jogja sini gitu. Jadi ya emang keberagaman itu yang bikin kita jadi sharing gitu loh Kak. Berempat gitu pernah ada masalah gitu. Mungkin teman-teman juga pernah nggak sih kepikiran kalau nanti di kamar ada masalah itu gimana nyelesainnya gitu? Ya namanya juga hidup bareng ya Kak, kayak buka mata sampai tutup mata ngeliatnya nggak mereka lagi gitu ya kan. Ya pasti ada aja konflik gitu sih, misalnya kayak ini maunya lampunya dimatiin padahal ini lagi belajar, masih belajar kayak gitu kan ya Kak. Tapi kan yang kayak gitu tuh ada aja. Kadang juga misalnya kesel, misalnya ini minjem barang atau nggak dibalikin lagi kayak gitu kan misalnya. Sebenarnya cara ngatasin itu kok sebenarnya dengan komunikasi sih. Nah, alhamdulillahnya aku dapat teman kamar yang emang enak gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya emang ada yang nggak suka atau emang ada yang nggak cocok di kita tuh emang diomongin aja gitu. Emang seterbuka itu untungnya kamarku. Terus juga sampai sempat pernah ada kayak satu sesi dulu waktu awal banget masuk. Itu kayak kita ada di top gitu loh Kak. Jadi kayak misalnya apa yang nggak suka, misalnya kalau nggak suka ya dibilangnya di situ. Jadi ya dari situ belajar mulai menghormati dan menghargai aja sih. Berarti yang paling penting itu komunikasi. Iya, penting banget. Karena kalau nggak komunikasi ya masalahnya nggak bakal selesai. Adanya salah paham dulu ya. Alat elektronik yang boleh dibawa, terus apa sih yang nggak boleh dibawa gitu? Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya gitu. Iya. Nah kalau untuk alat elektronik yang boleh dibawa ke pesantren tuh nanti tuh kalau untuk alat setrika misalnya Kak, untuk setrika itu per kamar satu aja. Satu aja. Jadi kalau misalnya ada teman lain yang bawa tuh nggak boleh dipakai, jadi kayak ditaruh aja. Jadi yang boleh dipakai itu cuma satu. Kalau untuk kayak Magicom itu biasanya per lantai itu ada satu.
dapat beras juga ya? Iya, jadi kalau untuk magicom tuh ada di luar, terus tuh kayak satu tuh per lantai harusnya tuh. Nah terus kadang juga ada berasnya, jadi aku nggak tahu ya kalau berasnya tuh dari ustazah atau dari gimana. Tapi biasanya tuh kayak tiba-tiba ustazah tuh di grup udah, adik-adik ini udah ada berasnya ya, yang mau masak nasi boleh gitu. Enak Tapi juga ya. kalau untuk elektronik yang misalnya kayak charger, iPad, laptop itu boleh. Tapi kalau misalnya kayak hair dryer, printer itu nggak boleh ya Nggak boleh ya, teman-teman. Ya jadi satu kamar tuh paling cuma setrika, terus alat elektronik, terus kayak Device gadget, masing-masing. device masing-masing, udah itu aja sih. Juga udah ada satu kamar kita tuh ada AC sama kipas ya? Iya, udah ada AC sama kipas, tapi ya kipasnya kadang nggak kepake juga sih, karena udah ada AC. Kalau jendelanya juga lebar jadi nggak sumpek ya kalau iya. dibuka. Kalau dari kamu sendiri nih, bawa kendaraan nggak ke sini? Kalau aku bawa motor. bawa motor. Kalau untuk kendaraan itu boleh diperbolehkan, jadi setiap mahasiswa tuh boleh bawa motor masing-masing gitu. Karena kan emang ada parkirannya sendiri kan di samping persadanya, di samping Aman ya? sama. Jadi aman banget itu. Ada satpam yang jaga Iya. juga. Nah kalau untuk bawa mobil belum boleh, karena untuk mahasiswa tahun pertama tuh kan emang selain emang belum boleh, tuh emang nggak ada parkirannya kan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa mobil, tinggal di asrama mau ditaruh di mana gitu mobilnya. Iya sih. Terus selain kendaraan nih, kalau kita tadi kan GoFood, masak bisa. Tapi nih kalau nggak sempet masak, udah lapar banget, mau begadang, tugasnya banyak, Iya. lapar. Kalau GoFood itu juga, kalau satpam udah dikunci kan nggak bisa masuk ya, Iya. otomatis abang GoFoodnya. Itu ada nggak koperasi atau kantin? Oh iya, kalau di Persada juga kebetulan ada kantin Persada. Itu tuh biasanya kalau misalnya pagi-pagi tuh lengkap, mulai dari nasi, misalnya martabak, itu tuh lengkap banget. Tapi kalau misalnya yang lain tuh misalnya ada roti, ada pop mie juga ada mesin minuman kayak misalnya ada Kopi ya? susu, ada kopi gitu. Jadi kalau misalnya kalian lapar tengah malam, kalian bisa turun aja ke kantin beli pop mie. Kris, bisa Bisa cash. cash gitu. Tapi kadang juga kantinnya tuh ada yang jaga dan enggak gitu. Yang jaga tuh biasanya ustazah. Tapi misalnya kalau udah malam tuh nggak ada yang jaga. Jadi itu kayak jatuhnya kayak kantin kejujuran aja guys, kayak gitu. Tapi itu juga kayak mempermudah kita ya di Persada. Iya. Kalau dari kakak sendiri nih, tantangan di Persada tuh apa? Tantangan di Persada tuh sebenarnya gimana? Takutnya aku tuh nggak bisa itu sih. Manage Manage waktu, kayak kita udah sibuk di FK, ditambah juga di Persada, apalagi kayak hidup bareng orang itu kan harus nurunin ego ya, maksudnya kayak kita juga harus belajar saling menghargai kayak gitu. Tapi ya alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu tuh itu tuh kayak sebagai bentuk kebiasaan dan adaptasi. Jadi kayak lama kelamaan, oh ternyata gini loh kalau hidup sama orang gitu. Dan makin lama tuh kita makin tahu sifat dari teman-teman, jadi kita bisa nyesuaiin ya. Gitu. Jadi lebih kenal juga gitu. Oh ternyata ini tuh orangnya gini loh kayak gitu. Kebayang gak sih kayak kita sedekat ini kalau semisal kita dari awal kos nggak asramanya, kita nggak bakal bisa sedekat ini. Iya, jadi asrama tuh emang se-impactful itu guys buat kita. Buat kayak bikin bonding perangkatan tuh makin kuat gitu. Bener banget. Kita jadi deket, super deket banget. Mungkin bisa dibilang kayak satu rumah 1 tahun coba. Iya. Kalau untuk kakak sendiri nih, bangun itu dari subuh berarti ya? Iya. Itu kalau siap-siap berarti jam 6 habis halaqah Kegiatan, pagi ya? iya. Itu langsung siap-siap mandi atau gimana? Nah kalau untuk kamar mandi itu kan karena kamar mandi bersama ya guys, jadi kayak kemungkinan akan antri. Jadi biasanya tuh ada juga teman-teman yang lain tuh misalnya dari sebelum kegiatan subuh itu udah bangun duluan, terus misalnya mandi duluan. Tapi kan kadang untuk kegiatan subuh itu kan dibangunin ya sama ustazahnya gitu. Nah jadi kadang abis kegiatan subuh tuh orang-orang tuh baru pada mandi gitu. Nah di situ yang emang agak hectic hour. Jadi tuh kayak ketika lagi rame-ramenya itu pasti ngantri kamar mandinya. Karena kan kita kan satu jadwal kan. Jadi kayak emang pasti ributan. Bayangin kayak kamar mandi 8 menampung kayak kita sekamar aja 4 orang dan kira-kira selantai itu ada 12 kamar. Jadi kayak 12 kali 4 48. Cuma ada 8 kamar mandi gitu. Gimana? Gak hectic hour kan. Nah tapi untungnya kan karena FK tuh cuma lantai 2 dan lantai 3, sementara masih ada lantai 4 dan lantai 5. Itu tuh non FK kan untuk yang lantai 4 dan lantai 5. Jadi kalau misalnya emang di lantai kita lagi hectic hour banget, lagi ngantri, itu kalian tuh bisa pakai kamar mandi yang atas. Karena kadang beberapa hari tuh aku juga
mandinya di atas gitu loh Kak, karena kan takutnya keburu telat gitu kan. Iya gitu. Kalau telat juga nggak bisa absen ya kita. Iya gitu. Di Persada tuh ada aturan berpakaian nggak? Jadi kalau untuk perempuan itu biasanya emang pakai lengan panjang ya otomatis. Terus di usaharannya tuh pakai rok. Kalau di Persada itu wajib banget pakai rok. Kalau misalnya kalian pakai celana itu nanti dapat teguran dari usahanya. Jadi emang nggak boleh pakai celana ya guys. Nah kalau untuk kerudungnya atau jilbabnya itu ya disarankan menutup dada juga menutup aurat. Dan usahakan pakai ini ya guys, peniti atau jarum pentul kayak gitu. Pakai kaos kaki nggak Kak? Wajib nggak sih? Oh iya, kalau misalnya di Persada itu, karena kita kan tadi ada kegiatan subuh dan kegiatan malam ya. Iya. Intinya kalau di Persada tuh ketika udah keluar Persada itu harus pakai kaos kaki. Itu wajib ya guys. Intinya di Persada itu menutup aurat kayak gitu. Kalau ada nih yang nggak pakai kaos kaki, kayak celana, selain dapat teguran tuh ada nggak sih catatan sendiri? Oh iya, kalau misalnya itu sih kan kita juga di Persada tuh ada untuk akhlaknya gitu ya, misalnya kayak gimana kita berperilaku itu tuh ada catatannya. Jadi kalau misalnya kalian kalau misalnya nggak absen, nggak datang sholat itu kan otomatis emang absen sholat ya. Tapi kalau misalnya emang berpakaiannya tidak sesuai, misalnya pakai celana atau nggak pakai kaos kaki, itu misalnya kalian akan dapat catatan gitu. Nah itu tuh nanti akan jadi laporan ke orang tua kita. Jadi kan untuk orang tua kita tuh ada grupnya sendiri ya. Grup wali ya? Grup wali. Nah itu nanti usulnya tuh akan rutin nyampein dari hasil gimana sih kita di Persada kayak gitu. Juga ini ya, berarti kalau kita alfa ketahuan ya sama orang tua? Iya. Jadi usahain jangan sampai absen alfa ya, absen sholat ya guys. Jadi usahain kalau sholat tuh berjamaah kayak gitu, harus ikut kegiatan Persada gitu. Karena emang ada absennya dan itu yang mungkin akan mempengaruhi kelulusan kita di Persada. Bisa berpengaruh juga ya Iya. kelulusan kita. Kalau dari kakak sendiri nih, kan FK nih padet ya. Apalagi pernah gak sih kita selesai kelas itu pas jam 5 dan Iya. kita harus balik Persada jam 5. Itu kakak sendiri ngatur waktunya gimana? Jangankan jam 5 ya kak, kadang kita habis selesai praktikum tuh maghrib baru selesai ya. Iya, jadi teman-teman pernah kita kayak baru mau maghrib banget kita baru keluar selesai praktikum. Dan di situ tuh kita kayak langsung harus siap-siap sholat maghrib karena akan ada kuliah malam kan. Itu tuh kayak emang capek banget, tapi itu tuh bagian dari proses ya teman-teman. Itu kayak ya udah dijalanin aja. Kalau dibilang capek mah capek banget ya kak. Capek banget. Tapi kayak ya udah kalau dari situ kayak habis itu langsung siap-siap, kadang mandi cepet gitu loh kak, maksudnya kayak kadang udah sumuk banget gitu kan, mandi aja terus langsung siap-siap wudhu dan balik lagi ke FK buat kuliah malam. Intinya dijalanin aja. Iya, ini dijalanin aja. Kalau praktikum nih kak, ada kalau kakak sendiri ada tips nggak yang bisa dibagiin gitu kalau praktikum biar lebih gampang tuh gimana? Ya, kalau praktikum sendiri kan karena sebelum praktikum kita akan ada pretest ya. Iya. Kalau praktikum ada pretest dan posttest. Nah, kalau pretest itu biasanya kalau aku tuh belajarnya tuh dari kalau bisa sih dari sebelum-sebelumnya. Jadi misalnya kayak beberapa hari sebelum praktikumnya itu udah mulai nyicil, misalnya kayak awalnya tuh atau misalnya separuh atau seperempatnya gitu, misalnya aku tuh udah tahu loh ini praktikum tuh mau ngomongin apa sih kayak gitu. Kalau bisa sih udah mulai nyicil materinya, jadi nanti ketika malam besoknya ketika praktikum tuh nggak terlalu keteteran gitu kak. Kadang kan mungkin tiba-tiba Persada tuh kadang ada aja kegiatannya gitu. Misalnya kayak besoknya kita ada praktikum tapi malam tiba-tiba Persada ngadain kegiatan ini gitu. Kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu kan kita juga nggak bisa belajarnya maksimal banget ketika malam itu. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, kalau bisa sih dari sebelum-sebelumnya tuh udah mulai nyicil materi untuk praktikumnya kayak gitu. Berarti dari nyicil jauh-jauh hari tinggal recall doang ya? Iya, karena itu juga akan memudahkan diri kita sendiri sih, dan itu juga akan jadi long term memory gitu. Iya. Karena kan kalau misalnya SKS nih, sistem kebut semalam itu kayak kadang cuma ya udah buat ingat ketika praktikum itu doang kayak gitu. Setelah praktikum lupa. aja. Kalau kakak sendiri nih, tipe belajarnya tuh yang gimana? Malam abis selesai Persada tuh belajar baru tidur atau tidur baru belajar? Nah kalau aku sendiri sih tipe yang malamnya belajar ya. Jadi kalau misalnya aku lebih milih untuk begadang tapi secukupnya aja, misalnya kayak cuma sampai jam 12, jam 1, enggak sampai subuh gitu, enggak. Jadi kayak aku tipe yang emang belajar dulu baru tidur. Karena kadang ada juga kan kak yang tipenya tidur dulu kan udah terlalu ngantuk, tidur dulu baru subuhnya misalnya jam 3 bangun. Nah kalau aku tuh enggak, jadi aku tuh kayak seenggaknya tuh semalam tuh udah aku tahu ada materi yang aku dapat gitu, ada yang masuk ke aku gitu. Kalau misalnya aku hilang banget gitu, saya semalam itu enggak, itu malah aku takutnya besok aku nggak paham sama sekali gitu loh kak. Kayak gitu sih. Berarti kamu intinya tidur tuh udah tenang, udah ada yang kok ada pahami gitu. Besok tinggal siap-siap recall gitu. Iya. Kan
praktikum tuh pasti ada lapraknya ya. Iya. Kalau kakak sendiri nih bagi waktu antara hafalan materi praktikum, laprak juga sama hafalan persada hadis Quran tuh gimana? Jadi itu balik lagi ke time management kita sih. Kalau misalnya aku nih ngefokusin hafalan untuk persada tuh ya ketika kegiatan persada. Misalnya ketika kegiatan subuh kan kita holako ya, ada setoran hafalan. Nah aku tuh di situ beneran kayak fokus untuk kerja target setoran aku gitu. Jadi kayak aku nggak mau ke distract gitu. Jadi aku juga nggak mau jadiin persada buat ngeganggu FK, dan aku nggak mau jadiin FK untuk ngeganggu hafalan persadaku kayak gitu. Bagus Kak. banget ya berarti Iya, time jadi emang management. fokusin aja. Jadi kalau misalnya persada, FK kayak gitu. Jangan keseringan begadang juga ya. Jadi kayak tidur yang cukup gitu. Tetap harus jaga kesehatan di gitu. FK dan persada yang padat banget Iya. ini. Kalau kakak juga ada nggak sih tips di persada sebagai maba dari Fakultas Kedokteran ini? Jangan terlalu overthinking gitu. Oke. Tipsnya itu. Karena kan kadang kita udah takut duluan, gimana ya kalau misalnya aku di persada tuh hafalannya belum, tapi besok ada praktikum aku juga belum belajar kayak Jadi gitu malah kan. bingung doang. Iya, ada tutorial juga, ada ujian blog kayak gitu kan, karena banyak banget kan kegiatannya. Nah itu tuh biasanya kurang-kurangin kayak aduh takut aku nggak bisa, enggak. Intinya tuh jalanin aja, let it flow. Aku nggak bisa gitu. Karena kalau misalnya kita berpikiran negatif terus itu malah ngedistract pikiran kita. Jadi usahain tuh kok, oh iya kita tuh harus ini loh. Kita mulai fokus lagi gimana kayak, oh ini harus ini harus ini kayak gitu. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin. Iya, intinya itu sih. Jalanin aja, jangan takut, jangan terlalu cemas duluan gitu. Jangan. Cemas pun kalau udah hafalan praktikum bisa ngeblank ya waktu pretest. Iya, itu dia. Karena kalau misalnya kalian panik nih, kalian malah bakal hilang semua hasil belajar kalian. Apa ya tadi? Gitu. Apa ya? Tadi gitu. Kita harus yakin aja apa yang udah kita usahain dan itu bakalan membuahkan hasil. Karena usaha gak akan hilang hasil, insya Allah. By the way nih, Kak Salwa di FK Persada kan udah sibuk banget nih ya. Ikut organisasi nggak? Oh, kalau aku kebetulan di tahun pertama ini aku ikut 2 organisasi, Kak. Aku ikut IMM dan juga TBM. IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan TBM itu Tim Bantuan Medis. Kalau Tim Bantuan Medis itu biasanya setiap FK punya TBM-nya. Ya, kalau untuk IMM biasanya untuk kampus Muhammadiyah aja. Kalau dari bidangnya sendiri Kakak? Nah, kalau di IMM aku bidangnya RPK. RPK itu riset pengembangan dan keilmuan. Kalau untuk yang di TBM itu aku bidangnya TRC. TRC itu tim reaksi cepat gitu. Jadi itu tuh yang akan turun ketika misalnya dibutuhkan relawan kayak gitu, Kak. Dan juga untuk Timkes juga dari tim bantuan medis nanti. P2K ini ya? Iya, Timkes Ospek juga dari tim bantuan medis gitu, Kak. Berarti ada pelatihan nggak sih? Kita kayak masih di awal kan belum nyampe klinis gitu ya. Ada nggak sih pelatihan buat jadi relawan gitu? Nah ya, keuntungan untuk join tim bantuan medis itu kan kadang di 1 tahun FK itu kan belum yang klinis banget gitu kan. Jadi kadang kita tuh udah dapat materinya duluan ketika di TBM, tapi di FK, di kurikulum FK-nya kita belum dapat. Misalnya kayak RJP RJP kita tuh di TBM tuh udah dapat duluan. Karena kan RJP tuh baru ada di semester 2 ya. Sementara kita tuh udah dapat duluan di TBM. Jadi tuh kayak emang kayak penanganan luka tuh di TBM tuh udah ada pelatihannya. Sementara untuk penanganan luka kan kita juga 1 tahun FK belum ya. Jadi waktu keterampilan klinis itu kita kayak misal RJP tadi kita udah bisa nih kemarin diajarin gitu kan ya. Jadi lebih ngebantu. Nah kalau kakak sendiri dari 2 organisasi yang diikutin nih, makin sibuk makin pusing gak sih? Sebenarnya itu kalau dibilang sibuk sih sibuk ya, Kak. Karena kan ya namanya juga organisasi, tapi kan aku berusaha mungkin nggak jadiin itu jadi beban. Aku jadiin itu sebagai kayak step ketika aku mau berproses nyari pengalaman. Karena emang organisasi itu kuncinya untuk nyari pengalaman kan ya, Kak. Jadi gimana caranya aku tuh malah enjoy di situ. Setelah beberapa lama nih kakak tinggal di asrama dan juga udah mulai terbiasa lah dengan kehidupan FK, udah nambah organisasi juga. Ada habits baru nggak sih yang terbentuk? Nah, kalau di persada ini kan karena kita udah kebiasaan sholat berjamaah ya, subuh, sholatnya juga maghrib dan isya juga berjamaah. Itu yang nambah habis di aku tuh, alhamdulillahnya termasuk kamar aku juga jadi suka sholat berjamaah di kamar gitu loh, Kak. Jadi walaupun duhur dan asar nggak diwajibin untuk sholat berjamaah di asrama, tapi kayak aku tuh teman sekamarku juga jadi sering sholat berjamaah gitu. Itu habis baru yang aku temuin di asrama ini sih. Jadi kayak karena kan sholat berjamaah lebih utama ya daripada sholat mandiri, tapi kayak itu emang jadi oh iya loh ternyata
Berarti persada punya impact yang bagus juga di iya, kehidupan gitu ya. kita berjamaah, kayak yang biasanya mungkin sholatnya masih bolong-bolong, Atau mungkin mungkin soalnya ditunda-tunda gitu. iya. Jadi lebih azan, yuk sholat. Iya, Gitu. Ada teman-teman yang oh iya, kira-kira dari teman-teman ada nggak sih yang susah dibangunin? Mungkin kalian mikir nggak sih kayak, aduh aku nggak bisa bangun, gimana nih? Kalian nggak sih yang ketiduran gitu satu kamar? Oh, ada aja kejadiannya Kak. Tapi sebenarnya tuh kalau misalnya subuh-subuh tuh ada ustazah yang bangunin. Jadi tuh ustazahnya tuh kan di perlantai tuh gak cuma mas saudara yang ada ya, tapi ustazahnya juga emang hidup sama kita gitu, misalnya tinggal sama kita satu lantai. Jadi setiap subuh tuh nanti ustazahnya keliling kamar buat ngebangunin gitu Kak. Karena kan kalau misalnya kita alarm, takutnya gak kebangun gitu. Mau minta tolong bangun teman sekamar, takutnya teman sekamar juga udah masih tidur gitu loh. Jadi nanti ada ustazah yang keliling buat bangunin, dan ustazahnya tuh bakal tetap stay di situ. Jadi kalau misalnya kita belum bangun nih, belum merangkak dari kamar dari kasur, itu pasti ustazahnya bakal nungguin. Gitu. Iya, nggak bangun-bangun ya, Nggak dibangunin gitu. lagi. Kadang ditinggal dulu tuh, ustazahnya keliling dulu gitu. Terus nanti balik lagi gitu. Kalau sama sebelum bangun gitu. Intinya sampai bangun ke masjid gitu ya. Iya gitu. Jadi tenang semuanya, yang susah bangunnya karena ada yang bangunin. Kalau gitu di waktu malam tuh kan ada jam malamnya ya, jam 9 malam. Kalau ada yang kekunci nih, aduh udah dikunci, sekalian biar nggak ketahuan, nggak usah balik aja ke asrama. Aduh, nggak boleh dong Kak. Karena sebenarnya waktu malam tuh ya guys, ketika asrama udah dikunci, misalnya sekitar kan asrama dikunci jam 9, terus sekitar jam 10-an tuh ustazahnya juga keliling lagi gitu. Ngapain tuh ustazahnya kayaknya setiap hari keliling. Nah nanti kalau malam tuh ngecek kehadiran kita, apakah emang kita tuh tidur di asrama atau enggak. Karena itu tuh bakal jadi kehadiran juga. Kalau misalnya kita sering bolos, gak pulang gitu, itu tuh bakal ada catatannya gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian udah terlanjur, aduh udah malam nih keburu kekunci, kalian gak apa-apa kok izin ke ustazah kepala asramanya atau minta tolong untuk bukain ke ustazahnya gitu. Lantai atau pendamping halakoh juga bisa. Karena insya Allah kalau misalnya kita berperilaku baik juga, ustazah juga pasti akan berperilaku baik ke kita juga gitu. Dan juga cara kita menyikapi ke ustazah, mungkin kita juga kesel ya dibangunin terus, tapi cara kita untuk menyikapi ke ustazah juga masuk ke nilai akhlak kita ya. Iya, jadi gimana caranya saling menghargai aja gitu. Kita di asrama juga kan karena diwajibkan dari FK, juga ustazahnya juga ada kegiatan pengabdian gitu. Jadi kayak timbal balik aja lah. Kalau misalnya kita berperilaku baik, juga pasti kita juga dapat hal yang baik juga kayak gitu. Kalau dari kakak sendiri nih, kan sekarang udah ngekos ya, udah graduation persada. Terus dari kakak sendiri nih, kalau misalkan di kos sekarang sama di persada, yang enakan di persada gitu, apa sih kira-kira? Kalau yang bikin enakan di persada tuh karena kebersamaannya sih, itu sih. Karena kan kalau di persada tuh dari mulai buka mata sampai tutup mata tuh ngeliatnya teman-teman kita gitu loh. Ditambah juga kalau misalnya di persada tuh senang sedih sama-sama gitu loh. Stresnya OSCE, stresnya ujian blok, stresnya praktikum, tuh apa-apa tuh bareng gitu loh sama mereka. Jadi kayak yang bikin lebih enak di persada itu karena kita tuh nggak sendiri gitu loh. Betul banget. Bahkan kalau misalnya kita butuh apa-apa, kalau misalnya kita lagi sakit tuh ada aja gitu yang jagain, ada yang peduliin gitu. Kalau bingung juga tinggal ke kamar sebelah. Ini apa ya kayak gitu. Jadi super bener-bener membantu ya di persada tuh. Nah kalau kakak sendiri nih, satu kata buat persada deh. Satu kata buat persada. Apa ya Kak? Kalau dari aku sih persada buat aku tuh satu kata kenangan. Karena kayak aku tahu itu aku nggak akan ngerasain lagi gitu loh Kak. Cukup emang 1 tahun emang aja kan di situ. Terus kayak emang ternyata banyak banget loh kenangannya yang udah kita laluin. Ternyata 1 tahun tuh waktu awal tuh nggak mau gitu kan, karena kayak masih belum terima gitu. Ternyata aku harus melalui ini. Tapi ternyata setelah dilalui tuh sesingkat itu ya ternyata gitu. 1 tahun tuh udah berlalu loh gitu. Dan ternyata aku banyak banget ya dapat pengalaman di sini kayak gitu. Kenangannya banyak banget deh. Walaupun kalian mungkin awalnya nggak mau persada, tapi kayak ketika di jalan itu iya loh ternyata nggak apa-apa loh, aku bisa loh jalaninnya, seru juga kayak gitu. Kalau kakak nih dari tadi organisasi persada, udah juga kuliah, kalau kakak lagi burn out, ada nggak sih problem solving dari kakak yang bisa jadi tips mungkin buat yang lainnya juga?
Kalau fase burnout di FK sih pasti ada aja ya. Karena kayak kita ujian blok 3 minggu sekali, praktikumnya banyak banget, belum lagi nanti ada keterampilan klinis, ada tutorial, itu kan pasti kayak banyak banget kegiatan, belum tambah lagi presada ya. Kalau gimana cara aku nge-manage itu, aku bisa nilai skala prioritas aku dulu sih Kak. Jadi ketika, misalnya tadi yang aku udah bilang, aku fokus dulu ketika FK ya FK, ketika persada ya persada. Itu juga bakal ngaruh ke time management itu. Karena aku juga ada organisasi ya Kak, jadi kayak sebisa mungkin sih aku balance di itu semua gitu. Karena kalau misalnya kita udah bisa menyesuaikan, kita udah bisa beradaptasi tuh, oh iya loh, ternyata emang kita tuh hidup ya udah kayak gitu loh, masih bisa menikmati gitu. Kalau intinya semuanya tertata, udah keatur prioritasnya yang mana dulu, yang lebih penting bakalan bisa semua. Karena kalau misalnya kita masih nggak tahu nih kita mau ngajarin apa dulu tuh malah bingung, malah makin burnout nantinya. Bener. Ketika burnout kita juga ada coping mechanism-nya ya Kak. Gini Nah kalau gitu sih biasanya aku misalnya kayak ngelakuin hal yang aku suka, misalnya kayak nonton film atau dengerin musik atau mungkin pergi sama teman-teman yang lain. Itu kan kadang kita juga kalau misalnya butuh quality time ya sama teman-teman yang lain, misalnya kayak makan bareng gitu loh. Jadi kan iya gitu, nah karaoke teriak-teriak kayak numpain semua yang ada di kepala gitu Kak. Itu tuh ngebantu banget. Jadi kayak ya udah balance aja. Ada nggak sih kesan yang kamu dapetin setelah di persada? Kesan yang aku dapetin setelah di persada tuh, ternyata persada tidak seburuk itu loh ternyata. Maksudnya karena aku pikir di awal tuh persada jadi sibuk banget, itu kan FK udah sibuk, tambah persada udah sibuk. Tapi ternyata di balik itu semua tuh ada loh. Jadi aku ketemu teman-teman, jadi deket banget sama satu angkatan, udah kayak keluarga gitu kan ya Kak jatuhnya. Terus ditambah lagi nanti susah, senang, sedih tuh kayak beneran sama-sama, mulai dari ospek sampai kayak kita 1 tahun semester 2 tuh selesai gitu. Bahkan kayak OSCE juga sama-sama, karena kita kayak bikin station bareng kayak gitu kan. Terus kayak pokoknya semuanya tuh jadi berharga banget sih buat dikenang kayak gitu. Banyak kejadian seru yang benar-benar jadi kenangan di kita, nggak bakal bisa diulangin lagi. Jadi proses kita untuk bertumbuh gitu. Gimana kita jadi saling menghargai gitu loh. Jadi di persada ini kita udah merekatkan hubungan, dan bahkan sampai sekarang pun kita kayak sama kamar tuh masih deket banget ya. Sering nggak sih PC-an kamar gitu? Iya, fun fact kayak kamar aku tuh kan memang aku deket banget ya sama anak kamarku. Jadi kayak walaupun kita udah keluar persada, kita kayak masih sering teleponan gitu loh. Iya betul. Di grup juga kalau lagi sepi nih di kos, kangen PC gitu. Itulah gunanya di asrama persada. Lebih deket banget sama teman-teman yang lain guys. Bener-bener kayak hampir nol privasi di asrama. Bener banget kayak kalau misalnya di univ lain kan kadang karena kita nggak tahu ya dia selain di kampus gimana, ada dia di kampus gini, ternyata kalau nggak di luar kampus kayak gini. Tapi kita tuh enggak loh, kayak kita tuh dari depan, belakang, atas, bawah tuh kayaknya udah tahu deh kayak gimana kayak gitu. Kayak udah bareng mulu, dari dia marah, sedih kayak kelihatan semua gitu. Kita juga bisa nyesuaiin diri kita. Bener Kak. Jadi tahu gimana sih cara kita bersosial, nyesuaiin dengan sifat orang-orang yang benar-benar beragam banget ya. Mungkin dari teman-teman juga ada nggak sih ketakutan, gimana ya kalau aku nanti nggak dapet temen, ada nggak sih bullying di sana? Mungkin bisa disebutin nggak soal? Kalau dari aku sih, alhamdulillahnya kalau untuk yang lingkungan aku sih nggak ada sih Kak. Jadi kayak beneran kebersamaan itu dapet banget itu loh. Karena kalau misalnya ya namanya juga persada gitu, asrama banyak banget kepala, banyak banget kayak tipe orang kan beda-beda ya Pak. Itu kayak gitu di sana tuh ya udah belajar saling menghargai gitu. Yang mungkin waktu awal-awal kayak ada salah paham gitu kan Kak, kayak ada aja konflik dan kayak kamu gini kan. Tapi ya balik lagi ke komunikasi dan kita gimana loh, kita harus menghargai dan menghormati satu sama lain. Insya Allah kalau misalnya komunikasinya bagus, kita juga nggak egois dan belajar untuk menghargai juga, alhamdulillah misalnya gak akan ada kejadian yang enggak sih Kak gitu. Iya, di antara banyak orang kayak menghindari suatu masalah, bener-bener gak ada masalah tuh gak mungkin ya. Iya, karena masalah pasti ada aja, tapi gimana cara kita mengatasinya itu. Betul. Kalau dari kakak juga ada insight gak buat adik-adik yang nonton video podcast ini? Nah, kalau insight dari aku sih kuncinya jangan takut untuk coba. Aku tahu karena kita sebagai mahasiswa kedokteran tahun pertama udah sibuk banget, ditambah asrama juga, ada aja kegiatannya gitu. Tapi jangan takut coba. Karena aku juga join organisasi ya Kak. Aku tuh organisasi tuh membantu banget sih Kak. Betul. Jujur kayak misalnya itu tuh bakal nambah pengalaman kita.
walaupun di samping kesibukan kita sebagai anak FK dan juga Persada, tapi kita tuh nggak bisa loh dapat soft skill yang kita dapat di organisasi, tapi kita juga nggak dapat di FK dan juga di Persada gitu loh. Makanya buat adik-adik semuanya jangan takut buat join organisasi teman-teman, karena kan di organisasi di FK ini kan ada banyak kan, misalnya ada TBM gitu kan, untuk yang FK ada BEM juga gitu kan. Kayak BEM-nya kalian juga harus cobain wajib join BEM sih. Kalau di FK sendiri kan untuk yang nasional kan ada TBM, itu kan di naungan nasional juga ada CIMSA gitu kan. Banyak gitu. banget. Itu bidangnya tuh beda-beda gitu. Kalau misalnya suka ngeriset kan bisa join MRSA, kalian suka misalnya sosialisasi, pergi ke sana ke sini gitu, misalnya kalian bisa join BEM, bisa join CIMSA kayak gitu. Kalau misalnya mau ngembangin keterampilan kalian dalam dunia kedokteran bisa join TBM kayak gitu guys. Jadi jangan takut untuk coba, karena kalau misalnya kalian takut buat coba, dunia ini masih luas loh buat kalian jajah kayak gitu. Perlu banyak hal yang harus dicoba buat nambah pengalaman. Bener Kak, itu sih. Karena kan daripada waktu kita juga terbuang sia-sia daripada hal yang berguna gitu, yang nggak berguna kan lebih baik kita sharing kayak bisa dapat kemampuan yang baru, pengalaman baru, juga kita mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu kan kadang juga di organisasi itu ada misalnya kayak cek kesehatan, kita juga bisa bantu masyarakat gitu loh. Walaupun kita masih masuk ke kedokteran, masih preklinik, tapi kita udah bisa loh terjun ke masyarakat kayak gitu teman-teman. Betul banget. Oke guys, jadi organisasi itu juga penting banget loh di kehidupan kampus ini. Kayak kita tuh bisa nambah pengalaman. Selain kita juga makin deket di asrama dengan teman-teman satu angkatan, di organisasi itu bikin kita nambah relasi. Dari kakak tingkat, adik tingkat, kita jadi lebih tahu tentang banyak hal. Iya, ditambah juga karena setahuku emang di FK ini kita tuh emang diwajibin ikut organisasi ya Kak. Jadi kayak mau organisasi tuh kita emang harus seenggaknya ikut salah satu organisasi gitu teman-teman. Karena dari situ juga kita kan bakal nanti ketemu banyak orang ya, misalnya ketemu cutting gitu. Tapi jangan takut guys, cutting tuh nggak, yang di situ nggak ada senioritas. Betul. Jadi di sini tuh malah nanti tuh cuttingnya yang akan ngajarin kita, misalnya kayak ketika cek kesehatan kita lo belum tahu caranya tensi gitu. Kalau misalnya kita ngadepin orang gimana, kita ketika bikin proposal gimana, itu tuh malah cuttingnya akan berbagi pengalaman mereka ke kita gitu. Malah kita belajar dari mereka gitu loh, kita malah sharing pengalaman gitu. Dari organisasi juga aku ketemu banyak cutting yang benar-benar kayak jadi deket dan ngebantu, baik itu di akademik juga. Aku bingung tanya ke teman-teman juga nggak tahu. Jadi kalau misalnya besok ada praktikum, besok praktikum farmakologi ini tentang apa ya? Kita tuh bisa banget loh nanya ke tingkat kita, itu malah membantu banget ya Kak. Jadi organisasi itu juga kalian nggak cuma terpaku di IPK nanti turun nih. Nah kalian manfaatin relasi organisasi juga. Pokoknya semuanya tuh bisa menjadi bermanfaat untuk kita kalau kita tuh ngambil hal-hal baiknya. Iya, setuju Kak. Mungkin ada kata-kata untuk hari ini. Kata-katanya balik tadi, jangan takut buat coba, karena setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk sukses. Oke. Jadi kalian semua jangan lupa daftar organisasi juga di FK ini, karena mungkin banyak teman-teman yang takut nggak keterima, malu buat wawancara atau waktu ujiannya ya. Semua orang itu punya prosesnya masing-masing. Jadi kalian jangan takut buat nyoba. Seimbang mulai dari IPK Akademi, Persada dan juga organisasi. Betul. Mungkin BTW Kak Salwa, kan kita udah belajar anatomi nih di FK. Kamu udah hafal lah ya istilahnya dari atas. Waduh, tiba-tiba kuis anatomi gitu ya. Dari atas kepala sampai ujung kaki nih. Aduh, tebak ya kuis aku. Aduh, apa tuh Kak? Bagian tubuh manusia yang paling imut itu apa? Yang paling imut? Iya, paling imut. Apa tuh Kak? Kok aku gak pernah denger tuh bagian tubuh yang paling imut? Sih gak pernah dengar? Iya. Aku yang jawab nih. Emang Dokter Tejo pernah bilang ya? Pernah bilang lah ya. Lupa nih. Ya udah aku jawab aja. Iya, apa tuh Kak? Bagian tubuh manusia yang paling imut adalah sikil. Coba kalian bisa tanyain waktu pelajaran anatomi ke Dokter Tejo. Bye-bye semua. Sekian dari kita di podcast episode 1 dari eksfoliasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari eksfoliasi. Explore Komo, lihat seru terkini. Bye. Terima kasih semuanya.